Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Hosea pasal 11 ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Efraim adalah putra kedua dari Yusuf bin Yakub yang dilahirkan oleh Asnat binti Potifera, Imam Dion. Efraim merupakan nama Ibrani yang berarti berbuah lebat. Dan nama Efraim ini dipilih oleh Yusuf untuk mengingat kasih Allah yang memberikan kepadanya putra kedua dalam negeri kesengsaraan di Mesir. Kejadian pasal 41 ayat 50 dan 52. Dalam doa berkat Yakub ketika ia sudah tua dan sakit-sakitan, Efraim dan Manasye, kedua putra Yusuf yang lahir di Mesir, dijadikan sebagai anak angkat oleh Yakub dan menerima berkat seperti anak-anaknya yang lain. Namun menariknya, Yakub menyilangkan tangannya sehingga Efraim justru diberkati dengan tangan kanan, sedangkan kakaknya Manasye diberkati dengan tangan kiri, yang menunjukkan keyakinan Yakub bahwa Efraim akan menjadi lebih besar kuasanya dari kakaknya dan keturunannya akan melahirkan sejumlah besar bangsa-bangsa. Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 22. Pada zaman Raja Salomo memerintah atas seluruh Israel, suku Efraim dipercaya menjadi pemimpin para suku di sebelah utara. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Dan oleh karena itulah, pada saat kerajaan Israel pecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Yehuda di sebelah selatan dan kerajaan Israel di sebelah utara, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24, maka para nabi kemudian menyebut kerajaan Israel dengan ungkapan Efraim yang mewakili suku-suku di sebelah utara. Jadi dengan demikian kita dapat memahami pernyataan Nabi Hosea yang menyejajarkan Efraim dengan umat Israel dan menulis sebagai berikut. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Hosea pasal 11 ayat 8. Sahabat-sahabat Kristus, teks yang menjadi menu sarapan hari ini termasuk teks Alkitab yang paling mengesankan, yang dengan jelas menunjukkan kasih Allah yang begitu mendalam, juga belas kasihan serta kesedihan yang dirasakannya demi umatnya yang berdosa, yang digambarkan bagaikan kasih seorang bapa kepada anak-anaknya. Sejajar dengan teks-teks yang tercantum dalam Hosea pasal 1-3 yang memakai kiasan cinta kasih seorang suami kepada istrinya yang telah mempermainkan dan mengkhianati ketulusan cinta kasihnya, maka dalam Hosea pasal 11 ini dipakailah kiasan cinta kasih seorang bapa yang diremehkan dan tidak dihargai oleh anak-anaknya. Hosea dengan gamblang menggambarkan betapa agung kasih Allah kepada Efraim atau umat Israel yang berpaling kepada para Baal. Laksana kasih seorang bapa kepada anak-anaknya yang telah menyakitkan hatinya dengan berbuat hal-hal yang tidak berkenan dan merupakan kekejian di hadapannya. Allah sebagai Bapa begitu marah melihat kelakuan anak-anaknya yang tidak taat kepadanya. Namun ia tidak mau membiarkan mereka tetap berlaku demikian. Dan oleh karena itulah dengan hati yang sangat sedih, ia terpaksa harus menghukum mereka supaya mereka mau bertobat. Hosea dengan puitis menggambarkan hal tersebut dan menulis sebagai berikut. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung.
Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada para Baal dan berhenti meninggikan aku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Hosea pasal 11 ayat 1-8. Sahabat-sahabat Kristus, frasa hatiku berbalik dalam diriku merupakan ungkapan kesedihan hati yang sangat mendalam dari Allah ketika melihat umat Israel yang sangat dikasihinya berbuat dosa, tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Hukum Allah jelas dan tegas bahwa upah dosa adalah maut. Dosa harus mendapat hukuman, tetapi belas kasihannya bangkit serentak dan membuatnya menahan diri untuk melaksanakan murkanya yang menyala-nyala tersebut. Hatiku berbalik dalam diriku, cerit Allah yang penuh kasih. Dan itulah sebabnya Allah tidak akan membinasakan Efraim seperti ia membinasakan Atma dan Seboim. Hosea pasal 11 ayat 8 dan 9. Siapakah Atma dan Seboim itu? Atau tepatnya, apakah Atma dan Seboim itu? Atma dan Seboim beserta 3 kota lainnya, yaitu Sodom, Gomora, dan Zoar, merupakan 5 kota yang berbatasan dengan daerah Kanaan. Kejadian pasal 10 ayat 19 dan pasal 14 ayat 2. Dan meskipun Atma dan Seboim tidak disebut dalam kisah Lot dan peristiwa pemusnahan Sodom dan Gomora oleh Tuhan, Kejadian pasal 19 ayat 1-12, namun menurut catatan dalam Ulangan pasal 29 ayat 22-28 yang ditulis sebagai peringatan keras bagi umat Israel supaya mereka tetap setia melakukan perkataan perjanjian dengan Tuhan, Atma dan Seboim jelas disebut sebagai kota-kota penuh dosa yang juga mengalami pemusnahan seperti halnya Sodom dan Gomora. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kemanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Sahabat-sahabat Kristus, murka Allah itu dahsyat
kepanasan amarah dan gusarnya itu sangat hebat. Sodom dan Gomora, juga Atma dan Seboim adalah contoh nyata betapa dahsyatnya murka Allah yang tanpa belas kasihan menunggang balikan kota-kota itu dengan hujan belerang dan api dari langit sehingga musnah tanpa menyisakan kehidupan sama sekali. Oleh karena itu berbahagialah Efraim atau umat Israel yang mendapat belas kasihan dari Allah sehingga ia bersedia menahan murkanya yang dahsyat dan berjanji sebagai berikut. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hosea pasal 11 ayat 9 sampai 11. Sungguh begitu agung kasih Allah kepada umat ciptaannya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, maka demikianlah juga besarnya kasih Allah kepada kita, orang-orang berdosa. Sejatinya kita semua adalah orang-orang berdosa yang layak dimurkai oleh api amarahnya yang bernyala-nyala dan binasa dalam api neraka. Tetapi karena belas kasihannya yang begitu besar, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Jadi berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersedia hidup kudus untuk tetap setia melakukan perkataan perjanjian dengan Allah. Karena Atma dan Seboim tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita.